Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap patuhi anjuran protokol kesehatan. Cucilah tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir. Kenakan masker terutama jika keluar rumah. Hindari kerumunan, jaga jarak, dan jagalah stamina agar kalian selalu sehat dalam melaksanakan PDR. Baiklah, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa hal terkait dengan teks cerita fantasi. Di antaranya tentang pengertian teks cerita fantasi, unsur-unsur yang ada dalam cerita fantasi, struktur maupun kebahasaan teks cerita fantasi. Semoga pembahasan tersebut dapat mengantarkan kalian untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, yakni menyusun teks cerita fantasi. Nah, selanjutnya silakan disimak langkah-langkah yang dapat mempermudah kalian dalam menyusun teks cerita fantasi sebagai berikut. Sekarang mari kita belajar menyusun teks cerita fantasi. Materi ini merupakan pembahasan dari KD 4.3, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Adapun tujuan yang akan kita capai melalui pembelajaran KD ini adalah: pertama, menyebutkan objek yang akan diangkat ke dalam cerita fantasi. Kedua, menjelaskan tujuan penulisan cerita fantasi. Ketiga, menentukan pokok-pokok dari cerita fantasi yang akan kita susun. Yang keempat, mengembangkan pokok-pokok menjadi teks cerita fantasi. Dan yang kelima, menanggapi teks cerita fantasi. Tujuan pembelajaran 1 sampai dengan 3 ini akan kita capai melalui kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama. Sedangkan tujuan pembelajaran 4 dan 5 akan kita capai melalui kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua. Nah, untuk mengingatkan kembali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan teks cerita fantasi, akan saya sampaikan penjelasan mengenai teks cerita fantasi. Bahwa teks cerita fantasi itu dilihat dari bentuknya merupakan teks narasi, yaitu cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Jadi, teks narasi ini merupakan cerita khayal, di dalamnya berisi perkembangan atau rangkaian kejadian atau peristiwa. Kemudian, dilihat dari isinya, teks cerita fantasi ini merupakan karangan yang dipaparkan berdasarkan alur atau plot. Nah, di dalamnya terdapat rangkaian kejadian, tokoh, dan konflik. Selanjutnya, unsur fantasi yang dapat dimunculkan dalam cerita fantasi ini berupa keajaiban tokoh, peristiwa ajaib, atau latar lintas waktu yang mencakup latar masa lalu dan latar masa yang akan datang. Nah, bagaimanakah struktur teks cerita fantasi? Seperti yang sudah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya, bahwa cerita fantasi itu memiliki struktur orientasi, komplikasi, dan resolusi. Struktur orientasi merupakan bagian cerita fantasi yang berisi pengenalan tokoh, pengenalan latar, dan peristiwa awal yang menyiratkan akan terjadinya konflik dalam cerita. Sementara itu, struktur komplikasi merupakan bagian cerita yang mengungkapkan mulai dari timbulnya masalah, kemudian masalah berkembang, hingga puncak masalah.
Selanjutnya, struktur resolusi merupakan struktur teks cerita fantasi yang berisi penyelesaian masalah. Tokoh telah menemukan jalan keluar atas permasalahan yang dia hadapi. Nah, dalam menyusun teks cerita fantasi juga harus memahami mengenai ciri-ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Adapun ciri-ciri bahasa teks cerita fantasi adalah 1. Penggunaan kata ganti dan nama orang. Penggunaan kata ganti ini misalnya aku, mereka, ia, dia, dan sebagainya. Selanjutnya digunakan nama-nama orang, misalnya ada nama Ersa di dalam teks cerita fantasi Ruang Dimensi Alfa. Selanjutnya yang kedua, penggunaan kata cerapan panca indera. Misalkan pada kalimat laboratorium berantakan. Pada kalimat ini digunakan kata-kata yang menunjukkan hasil tangkapan atau cerapan panca indera penglihatan, yakni adanya laboratorium yang berantakan. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya pada kalimat dengan hidungnya yang mancung, alien itu mengendus sekeliling. Kata mengendus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dimaknai mencium bau atau mencium bau tidak enak. Sedangkan dalam kalimat ini kata mengendus bisa bermakna mengamati atau menyelidiki keadaan sekeliling atau sekitar kita. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang keempat adalah penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Setelah buku terbuka, aku sudah berada di ruang pendopo Kerajaan Majapahit. Pada kalimat ini digunakan kata sambung setelah. Nah, penggunaan kata sambung penanda urutan waktu ini digunakan untuk menghubungkan atau menandai pergantian peristiwa atau peralihan peristiwa yang satu ke peristiwa yang lain. Berikutnya, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Contohnya pada kalimat tiba-tiba sesosok alien yang berukuran lebih besar datang. Pada kalimat ini digunakan kata tiba-tiba yang merupakan ungkapan keterkejutan. Nah, penggunaan ungkapan keterkejutan ini berfungsi untuk memunculkan unsur fantasi dalam sebuah teks cerita fantasi. Kemudian yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Penggunaan dialog atau kalimat langsung ini dapat menghidupkan cerita atau menghidupkan suasana, membuat cerita dapat mengalir dengan lebih hidup dan tidak bersifat monoton. Nah, selanjutnya kita perlu juga memahami mengenai jenis-jenis cerita fantasi, bahwa cerita fantasi itu dapat dibedakan berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan sehari-hari maupun berdasarkan latar cerita. Berdasar kesesuaian dengan kehidupan sehari-hari, ini dikenal adanya fantasi total dan fantasi irisan. Fantasi total artinya tokoh, latar maupun peristiwa benar-benar merupakan rekaan saja. Sementara fantasi irisan ini tokoh, latar, dan peristiwa ada yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Selanjutnya berdasarkan latar cerita, ada cerita fantasi dengan latar lintas waktu dan ada cerita fantasi dengan latar waktu sezaman. Latar lintas waktu maksudnya sebuah cerita fantasi menggunakan dua latar dari masa yang berbeda, misalnya masa kini dan masa yang akan datang. Sedangkan latar waktu sezaman itu dalam satu cerita hanya digunakan satu masa saja. Nah, inilah langkah menyusun teks cerita fantasi. Langkah yang pertama adalah menentukan objek cerita fantasi. Objek ini dapat kita temukan, dapat kita tentukan dengan melakukan pengamatan terhadap peristiwa atau kejadian nyata di sekitar kita
membaca buku, menonton film kartun atau animasi dari televisi, dan lain-lain. Dari pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar kita, mungkin kita menemukan hal-hal yang negatif, kemudian kita ingin meluruskan hal tersebut atau kita ingin memberikan solusi dari kejadian negatif tersebut, maka kita dapat mengungkapkannya dalam bentuk teks cerita fantasi. Nah, langkah kedua adalah menentukan tujuan penulisan. Dengan membuat tujuan dari tulisan yang akan kita buat, maka kita akan dapat mengembangkan cerita fantasi sesuai dengan arah yang kita inginkan. Nah, tujuan ini bisa menjadi patokan dalam kita menuliskan pokok-pokok cerita yang akan menjadi dasar pengembangan cerita fantasi. Setelah kita berhasil menuliskan pokok-pokok cerita, langkah selanjutnya adalah mengembangkan pokok-pokok cerita menjadi teks cerita fantasi secara utuh. Dalam hal ini, kita perlu menambahkan unsur fantasi atau imajinasi. Nah, setelah teks cerita fantasi berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah menyunting teks cerita fantasi. Kegiatan penyuntingan ini dapat dilakukan dengan berdasar pada kaidah struktur maupun kebahasaan teks cerita fantasi. Inilah langkah-langkah menyusun teks cerita fantasi. Demikianlah pembahasan mengenai penyusunan teks cerita fantasi. Tidak terlalu sulit, bukan? Nah, selamat berkarya mengembangkan kreativitas kalian dalam menyusun teks cerita fantasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.